Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وقيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Para alim, para ulama, bapak imam, sesepuh, bisepuh, para hujat, takmir masjid yang kami takdimi dan hormati, jemaah sholat murid yang sama-sama mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan talafut alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi banyak-banyak kenikmatan, nikmat melihat, nikmat melangkahkan kaki ke masjid, nikmat berbicara, masih bisa merasakan nikmat-nikmat makanan, bisa membedakan antara pahit, manis, pedas. Itu semua atas nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat rezeki. Tetapi yang namanya nikmat iman hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk hambanya tertentu saja, dipilih saja. Tidak semua manusia diberi nikmat iman. Contohnya sekarang di permukaan bumi ini banyaknya manusia, kurang lebih 7 miliar yang diberi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal la ilaha illallah kira-kira 2 miliar. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan umat Islam. Kita dijadikan umat yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha memberi rezeki, yang maha segala-galanya, raja di raja, king of the king. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka sebatasnya sebagai hambanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Maka siapapun manusia, siapapun orangnya, baik dia kaya, miskin, orang biasa, orang kota, pejabat, rakyat, apabila mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, pasti dan pasti kehidupannya bahagia. Bukan hanya di dunia, bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan di akhiratnya. Di dunia manusia sebentar saja berpindah tempat, min dari ila dar, dari tempat satu ke tempat yang lain, dari rumah satu ke rumah yang lain.
dari alam satu ke alam yang lain. Dulunya kita berada di alam roh, dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam kandungan melalui bapak ibu kita. Berapa lama di alam kandungan? Tidak lama, sekitar 9 bulan 10 hari rata-rata. Maka setelah pindah dari alam kandungan menuju alam dunia ini, maka keperluan-keperluan yang ada dalam alam kandungan tidak digunakan lagi. Bayi yang paling penting di dalam kandungan hanya ari-ari yang menempel ke pusatnya itu. Allah Akbar. Maka setelah lahir ke dunia yang pertama kali diputus, itulah yang ada di pusat bayi diputus oleh bidan. Maka hadirin yang Allah SWT, bayi dalam kandungan tidak membutuhkan tangan, tidak membutuhkan kaki, tidak membutuhkan mata. Mau melihat kemana, mau berjalan kemana di alam kandungan. Tetapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bayi dikasih kaki, dikasih tangan. Karena ada alam selanjutnya yang memerlukan kaki, memerlukan tangan, memerlukan mata. Maka setelah lahir ke dunia baru diketahui bahwa gunanya tangan, gunanya kaki. Bahkan kalau lahir tanpa kaki maka cacat, kurang sempurna. Begitupun di dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan bahwa bakal ada alam lagi setelah dunia, yaitu alam kubur, alam mahsyar, sirat, neraka atau surga. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, berapa lamanya di dunia? Macam-macam. Kadang baru lahir meninggal, kadang umur 10 bulan, kadang umur 10 tahun, bahkan ada yang sampai 90 tahun. Maka hadirin yang Allah SWT, manusia di dunia seakan-akan tidak memerlukan bekal yang akan kehidupan selanjutnya. Yang diperlukan apa? Untuk mengisi perut kita saja, untuk kemewahan dunia saja. Kadang-kadang begitu. Tetapi kalau cerdas mengikuti arahan-arahan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan para ulama, bahwa ada alam lagi, yaitu harus taat kepada Allah Taala, ikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, bahwa diwajibkan sebagai umat Islam salat, puasa, haji, zakat dan bersahadat. Maka nanti orang yang taat mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, amal-amal soleh, baru ketahuan setelah pindah alam. Pindah alam, meninggalkan alam dunia. Karena kadang-kadang diumumkan si fulan telah meninggal dunia. Meninggalkan dunia sebentar saja. Yang namanya mayit sebentar setelah meninggal, memandikan mayit, terus menggapari mayit, mensolatkan mayit dan menguburkan mayit. Setelah dikubur ditulis bahwa itu almarhum, ditulis lagi almarhum si fulan, bahwa orang itu hidup lagi dalam kubur. Hadirin yang Allah SWT, maka setelah pindah ke alam kubur baru ketahuan, wah ini hasil sholat, ini hasil puasa, hasil zakat, hasil amal-amal soleh, baru ketahuan di alam kubur. Alam kubur mengucapkan, wahai fulan, selamat datang, engkaulah manusia yang berbuat baik di permukaan bumi, di atas bumi ini, kata kuburan. Selamat datang. Maka kuburan akan meluas sejauh mata. Dan datang, kalau lelaki yang meninggal, datang perempuan yang cantik akan menemani, bersenda gurau, tidak tahunya sampai kiamat. Seperti
pengantin baru kan, wangi, indah di dalam kubur. Sebaliknya orang yang biasa di atas bumi mengerjakan perbuatan jelek, menantang perintah Allah SWT, bermaksiat kepada Allah SWT, maka setelah pindah ke alam kubur, kubur pun bilang, wahai fulan, tidak ada selamat bagimu. Engkaulah di permukaan bumi yang berbuat kerusakan, keonaran, perkelahian dan semacamnya. Maka lihatlah bagaimana aku memperlakukan dirimu. Maka kubur yang awalnya cuma setengah meter akan menyempit, bahkan tulang belulangnya sampai bersilangan begitu. Hadirin Allah SWT, maka umur sisa-sia umur kita bagaimana kita niatkan untuk mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikatnya kita pergi ke kantor, ke sawah, ke ladang, hakikatnya niat ibadah, hasilnya untuk ibadah. Yang punya anak untuk menyekolahkan anak, untuk mempelajari agama, untuk memondokkan anak. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah taala, maka rombongan ini belajar bagaimana iman kita meningkat. Karena apabila di dunia ini tidak ada orang yang beriman, tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, 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 maka dunia ini akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir masih bernaung di bawah namanya orang beriman. Seandainya masjid-masjid kosong, tidak ada lagi yang menyembah kepada Allah Ta'ala, tidak ada lagi orang yang menyebut Allah, Allah, maka dunia ini akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah SWT. Hadirin Allah SWT, maka rombongan dari Madura, dari berbagai daerah ini belajar itikaf di masjid-masjid. Karena dengan itikaf, dengan belajar bagaimana cara kita istiqomah apabila pulang ke kampung kami, supaya istiqomah ada panggilan Allah Akbar, bergetar hati menuju masjid. Karena masjid ini ibaratkan jantung bagi kampung. Apabila masjid ini makmur dengan kegiatan-kegiatan ibadah, 5 waktu penuh dengan berjemaah, ada taklim, ada yang berdakwah, ada yang berzikir, ada yang melayani umat. Misalnya ada tetangga yang sakit didatangi, disilaturahmi, ada yang biasa sholat tidak didatangi, diajak, maka kampung ini otomatis barokah. Maka dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya satu kampung, satu penduduk, satu RT, satu RW, penduduknya amanu wattaqau, iman dan takwa kepada Allah Ta'ala, maka pasti Allah bersumpah, pasti Allah turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Mudah-mudahan masjid ini ditambah hari, ditambah makmur. Amin. Amin. Hadirin Allah SWT, ini saja yang kami bisa sampaikan. Tentunya dari Allah, kekeliruan karena kami masih belajar, mohon dimaafkan. Jadi senang sekali apabila ditemani baik pemuda-pemuda atau anak-anak, atau datang dari pekerjaan misalnya jam 9 atau ada luang waktu ditemani jemaah ini. Maka kalau ada kerjasama antara muhajir dan ansor, maka tidak menutup kemungkinan dari masjid ini akan memanjatkan hidayah. Sebagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, semua orang Madinah disambut dengan senang hati. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma ta'an lillahi. Kata orang Madinah, kedatangan Rasulullah, selamat datang wahai cahaya dari kota Madinah, dan kita wajib bersyukur. Kata orang Madinah itu,
wajib bersyukur, wajib bersyukur alaina, wajib kita bersyukur. Ma'adha'alillah, selagi ada orang yang berdakwah, selagi ada orang yang mengajak-ngajak kebaikan. Ini hadirin Allah Ta'ala, maka semuanya insyaallah ya. Ini saja yang kita tutup dengan doa rukun majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah Bapak Merbot. Apa namanya? Pak Musli. Masya Allah. Insya Allah dipindah ikut 3 hari ya. Keluarin Allah. Jumat pagi, habis Jumatan pindah masjid. Ya. Ini dari Roman Madura, macam dari Jambi. Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah bisa terima masjidnya, alhamdulillah ya. Masya Allah. Bagaimana tanggapannya? Tanggapannya bagaimana? Ya, saya terima kasih atas kedatangannya bapak-bapak ini di Masjid Baitul Amin. Kalau kurang memadai ya kita minta maaf. Masya Allah. Nama masjid apa namanya? Masjidnya namanya? Baitul Amin. Baitul Amin ya, Tanjung Priok. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Semoga Pak menurut di sedekahnya tambah rezekinya, selamat dunia akhirat, panjang umur. Masya Allah. Syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa namanya? Ikut 3 hari ya, cikap ya. Ikut 3 hari. Sama ikut sama Rizal ya. Ikut 3 hari sampai alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Bagaimana tanggapannya Pak Haji? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Haji mengenai bagaimana baik orang bilang jamaah tabligh sesat bid'ah, bagaimana tanggapannya? Masya Allah, tidak boleh kita menceritakan orang lain. Jadi ketika kita belum tahu apa isi dalam tabligh itu, kita nggak boleh menjelaskan sama muslim. Masya Allah. Kita harus mendukung, mensupport mereka. Allah. Karena banyak amalan-amalan yang kita belum tahu. Allah. Jadi bagi mereka kita itu sesat itu. Masya Allah. Syukur kepada Allah. Semua kita istiqomah di dalam Allah. Mudah-mudahan sadar ya, yang membenci tabligh bisa sadar ya. Semoga terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.